Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranatural yang tak kasat mata. Apa kabar sedulur KBP? Semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu pengertian tentang tenaga dalam dan juga ilmu tenaga dalamnya itu sendiri. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, ada baiknya Anda klik tombol subscribe, lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten semacam ini. Baiklah, langsung saja kita bahas. Pada dasarnya setiap manusia, bahkan seluruh makhluk hidup memiliki yang namanya tenaga dalam atau tenaga inti atau energi hak. Akan tetapi tidak semua orang tahu akan keberadaan tenaga dalam pada dirinya. Tenaga ini akan muncul manakala seseorang dalam keadaan kritis. Puncak kelelahan fisik, terjepit atau kepepet, ataupun menghadapi keadaan yang mengancam dirinya. Saat itu, keinginan untuk mempertahankan hidup membuatnya dapat melakukan hal-hal yang tak biasa dilakukan pada saat normal. Sebagai contoh, ketika seseorang diambang kritis, misalnya sedang dikejar anjing galak, rabies, dan sebagainya. Ketika itu, ia bisa berlari cepat melebihi kecepatan larinya pada kondisi biasa. Orang Jawa menyebutnya kancilen gitu ya. Bahkan orang tersebut bisa melompat ke seberang sungai yang dilihat dari lebarnya saja terasa tidak mungkin bisa melompati pada saat normal. Nah, ini adalah suatu contoh penggunaan tenaga cadangannya yang disebut tenaga dalam tadi. Atas dasar hal itulah maka tenaga ini disebut juga tenaga cadangan gitu. Yaitu tenaga yang tidak biasa atau jarang digunakan dan akan muncul secara tiba-tiba tanpa dikendalikan. Karena tenaga ini belum diketahui secara pasti, apalagi diukur batas maksimalnya, maka tenaga ini disebut juga dengan istilah tenaga gaib. Dan tenaga ini terdapat di setiap dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Sebagai fitrah dari karunia Tuhan, maka tenaga ini disebut juga energi hak. Energi hak tersebut bisa diistilahkan dengan kata energi kebenaran, yang artinya energi yang diberikan dari Tuhan yang maha hak atau benar gitu. Meski dalam setiap dari makhluk hidup, khususnya manusia, terdapat tenaga dalam tersebut, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan tenaga dalamnya secara optimal. Hal ini ada kalanya disebabkan oleh ketidaktahuannya akan keberadaan tenaga dalam di dalam dirinya, atau juga karena tenaga dalamnya itu belum bangkit atau dibangkitkan. Karena memang untuk dapat mendayagunakan tenaga dalam tersebut dibutuhkan cara-cara khusus dan belum bisa dimanfaatkan kalau belum dibangkitkan. Ia laksana seekor naga yang sedang mengeram di dalam diri setiap manusia, tidak bergerak jika tidak disentuh. Ada banyak cara untuk membangunkan dan membangkitkan tenaga dalam tersebut. Ada yang menggunakan sistem pernafasan irama atau olah nafas.
Ada yang dengan gerakan-gerakan terarah yang digabungkan dengan pernafasan. Ada pula yang menggunakan metode riyadhah atau tirakat dengan mengamalkan puasa, bertapa, meditasi, membaca asma-asma tertentu, zikir, mantra, aji-aji, dan lain sebagainya. Apapun cara yang dipergunakan adalah baik, tergantung kepada kemampuan dan ketekunan orang yang mempelajarinya. Nah, sedangkan dalam pembahasan tenaga dalam pernafasan kita akan bahas juga ya. Yang dimaksud dengan ilmu tenaga dalam pernafasan adalah suatu ilmu yang dipelajari untuk membangkitkan dan mendayagunakan tenaga dalam melalui metode olah pernafasan. Di negara kita ini, Indonesia, banyak sekali panji-panji perguruan bela diri tenaga dalam yang mengajarkan teknik-teknik olah pernafasan atau olah nafas. Pernafasan dan kekuatan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada pernafasan, di situ terdapat kekuatan. Sebab tanpa adanya pernafasan maka tidak akan ada tuh kekuatan. Seperti halnya makhluk yang telah mati atau meninggal. Tidak bernafas maka tidak punya tenaga atau kekuatan sedikit pun. Udara adalah materi penting dalam pernafasan. Udara sendiri merupakan salah satu bentuk energi yang ada di alam semesta ini, di samping tanah, air, matahari atau api, dan lain-lain. Sehingga dapat diartikan bahwa makhluk hidup menghirup udara sama saja dengan memasukkan energi ke dalam tubuhnya. Nah, di dalam tubuh energi udara ini akan digunakan untuk memompa jantung guna mendapatkan energi, kekuatan, tenaga dengan bentuk lain yang sesuai dan dibutuhkan oleh organ tubuh. Nah, tenaga atau energi dalam bentuk lain itu misalnya energi gerak dan panas, yaitu dengan memompa jantung untuk menggerakkan organ tubuh dan menghasilkan panas tubuh itu sendiri. Tanpa adanya tenaga, maka panas tubuh semakin lama akan semakin dingin dan darah menjadi membeku. Dan aktivitas lainnya pun berhenti dengan serentak. Kinerja organ-organ vital dalam tubuh terganggu dan akhirnya tidak bekerja dan matilah makhluk tersebut. Meski kematian merupakan hal yang gaib berhubungan dengan dicabutnya ruh, tapi tetap kematian itu berjalan sesuai kodrat yang dapat dijelaskan secara ilmiah yang seperti dijelaskan tadi. Yang tidak terjelaskan hanya mengenai ruh saja sebagai perlambangan kehidupan, karena ini merupakan salah satu masalah rahasia ketuhanan. Sungguh sangat begitu besarnya menurut kami peran pernafasan dalam kehidupan makhluk hidup. Maka para ahli berusaha untuk meneliti lebih jauh manfaat pernafasan ini. Dan kini telah ada hasilnya bahwa dengan mengolah nafas melalui teknik-teknik tertentu didapat manfaat yang lain, baik untuk dunia kanuragan maupun kesehatan. Rahasia dari energi tenaga dalam adalah olah pernafasan. Dengan teknik olah nafas seperti tahan nafas, lepas nafas, nafas hidung, nafas segitiga, nafas segi empat, dan teknik pernafasan lainnya, respon yang diberikan tubuh ternyata sangat besar. Bukti mudah, coba saja Anda tahan nafas cukup 1 atau 2 menit saja. Pasti jantung semakin lama bergerak cepat. Begitu pula aliran darah. Dan begitu lepas napas membuat nafas tersegal-segal, tak jarang kepala menjadi pusing. Ini merupakan bentuk respon tubuh fisik kalau Anda bermain-main dengan nafas. Selain didayagunakan di bidang kanuragan dalam tingkatan yang lebih tinggi, energi tersebut juga dapat didayagunakan pemiliknya untuk bidang kewaskitaan, seperti mempunyai kemampuan membaca tulisan dengan mata tertutup, menerawang tempat yang jauh bahkan berbeda alam. Ada juga yang mendayagunakan energi ini untuk keperluan manusia, seperti untuk penyembuhan dalam metode prana, senam kesehatan, tai chi,
dan lain sebagainya. Ternyata hasil dari olah fisik pernafasan dan gerak saja mempunyai manfaat yang begitu besar. Jadi itulah tadi pembahasan singkat, padat, jelas tentang tenaga dalam. Nah, mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.